Tafadhal. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Ya, Waalaikumsalam warahmatullah. ya ini ada pertanyaan Ustaz, pertanyaan titipan dari Ummahat. Apakah parameter kerabat dekat yang bisa menerima zakat? Ceritanya ini mereka tidak bisa dapat KJP, Kartu Jakarta Pintar, karena dianggap mampu. Masih ada rumah sendiri juga, motor-motor dan rumah ber-AC. Sedangkan kerabat dekat kita yang kita anggap paling tidak mampu, tidak ada lagi selain dia. Apakah boleh kita berikan semua zakat kita ke yang bersangkutan, atau baiknya dibagi-bagi ke lainnya juga? Lalu bagaimana hukumnya memberi zakat dengan kerabat dekat yang berhutang dengan kita? Apa diperbolehkan kita potong zakatnya untuk membayar hutangnya dia? Naam. Demikian Ustaz. Barakallahu fikum. Naam jamaah. Ya, berkaitan dengan zakat. Kita tahu zakat ini pemiliknya atau orang-orang yang berhak sudah jelas. Sebagaimana yang Allah sebutkan di surat At-Taubah ya. Ayat 60 insyaallah. Iya, Allah Azza wa Jalla menyebutkan innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil faridatan min Allah. Allah disebutkan tuh. Kalau berkaitan tadi dengan kerabat kita. Kalau kerabat kita tadi masuk yang mana tinggal dilihat. Dia itu yang disebutkan dia tidak dapat kartu apa? Jakarta Pintar. Karena dia dianggap mampu. Tinggal dilihat. Dia mampu enggak? Kalau ternyata dia mampu. Kalau bicara aset, mungkin orang punya aset yang memang dia tempatin. Tidak menunjukkan kekayaan dia. Kalau bicara AC, memang AC ini diperlukan di kota Jakarta umpamanya yang panas. Bukan karena orang kaya, tapi karena kebutuhan. Mungkin kalau di daerah seperti Jember belum lah. Tapi kalau dari Jakarta yang udah panas, yang kadang-kala rumahnya juga ventilasi udaranya kurang sehingga mereka dipakai AC. Kemudian motor juga digunakan untuk kerja ya, bukan motor yang mahal-mahal tapi motor yang memang digunakan untuk kerja. Dan dia memang nggak mampu. Kalau bicara nggak mampu ini, dia itu bekerja tapi habis dimakan gitu loh. Kalau yang kurang itu jadi fakir. Jadi kalau dikatakan miskin, ada yang mengatakan dia yang tidak punya nisab zakat ya. Dia nggak punya, artinya dia nggak punya simpanan ya. Yang dia dapat ya dia makan, dia habis. Maka dia berhak mendapatkan zakat. Kalau yang tadi disampaikan, tinggal dilihat apakah dia termasuk atau tidak. Jadi kalau bicara memiliki mobil memang dibutuhkan, dia bukan punya mobil yang mahal, enggak, mobil yang biasa memang. Dan itu juga untuk kebutuhan dia, karena dia harus antar ini, antar itu, atau untuk kerja dia. Jadi yang dilihat adalah kembali kepada harta yang dia milikin. Dia udah punya nisabnya apa tidak, kalau enggak, kemudian kalau memang hasilnya hanya untuk dimakan, maka dia berhak mendapatkan zakat. Adapun berkaitan, kalau pertama ini yang kedua, apakah boleh diberikan kepada satu orang saja? Bukan berkaitan dengan kerabatnya tadi. Kalau kerabatnya tadi termasuk mustahik, mau diberikan kepada dia semuanya, dilihat kebutuhan dia itu berapa sebenarnya. Jadi kita memberikan zakat itu yang membuat dia cukup hidupnya. Umpamanya dia perlu dalam setahun itu, dia punya uang, contohnya dia punya penghasilan 3 juta, sedangkan kebutuhan dia 5 juta sebulan. Maka kita cukupin aja. 2 juta, kita tambahin untuk setahun, berarti 24 juta kita kasih sama dia semuanya, sehingga dia setahun sudah cukup gitu. Walaupun dia masih mungkin tidak menjadi orang kaya dengan itu. Tapi paling tidak kita sudah bantu dia. Jadi zakat itu boleh diberikan kepada satu orang saja sesuai dengan yang dia butuhkan. Adapun berkaitan dengan kerabat kita yang punya utang, bolehkah kita potong zakat ya, sehingga kita nih mau fulan punya utang 10 juta sama anak.
Ana punya kewajiban zakat 10 juta. Udahlah, antum ana anggap lunas ya. Ana sudah bayarin lewat zakat ana. Enggak boleh. Karena kalau antum potong dia dari uang zakat, dia nggak terima zakat. Uang yang antum pinjamkan kepada dia nggak ada. Kalau antum mau kasihkan kepada dia nih 10 juta, silahkan. Cuma antum nasihatkan antum kalau bisa, selain memenuhi kebutuhan antum lunasi hutang antum. Karena tujuan zakat ini salah satunya adalah untuk kebutuhan dia. Apalagi kalau kondisinya orang-orang itu memang nggak mampu bayar zakat, bayar utang afwan. Dia nggak mampu, artinya uang antum itu hilang sebenarnya. Dengan ketidakmampuan dia untuk membayar utang, maka hilang uang antum. Lalu antum ingin uang itu ada sehingga antum makan zakat antum sendiri, maka nggak boleh. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallah ya Ustaz. Tafadhol Mas Emil. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Anda ingin bertanya mengenai berhubung dengan kita ingin terus mendekatkan diri juga salah satunya lewat membaca Quran, apakah diperbolehkan untuk terus-menerus sholat wajib ataupun tarawih dengan memegang mushaf, Ustaz? Nah, Jazakallah khair. barakallahu fikum. Kalau Anda membaca fatwa para ulama yang berkaitan dengan memegang mushaf, maka mereka hanya meringankan untuk sholat sunnah. Sedangkan untuk sholat wajib, kita tahu sholat wajib, rukun dan syaratnya udah jelas. Antum ketika sholat wajib membaca Al-Fatihah aja sudah sah sholat antum. Sehingga ketika antum sholat wajib ingin membaca Al-Quranul Karim, maka antum hafalkan. Yang antum mau baca dihafalin untuk sholat wajib. Adapun sholat sunnah diperbolehkan dengan memegang mushaf untuk membaca dari mushaf. Dan ini penting jamaah. Artinya Allah menurunkan Al-Quranul Karim. Dan Al-Quran memiliki keutamaan bagi orang yang menghafalnya. Sehingga ketika antum sholat dengan pegang Quran, antum tidak akan termotivasi untuk menghafal Quran. Maka sekarang ketika antum ingin bacaan antum lebih, ingin bacaan antum ketika sholat wajib itu lebih panjang lagi, caranya bagaimana? Caranya dengan menghafal. Dan kedudukan orang nanti di surga Allah Azza wa Jal tergantung bacaan Qur'annya. Bagi orang-orang yang punya hafalan Quran, maka akan dikatakan kepada dia, Iqra warqa warattil kama kunta turattil fid dunya. Baca dan naiklah engkau, tartilkan engkau sebagaimana engkau mentartilkan di dunia. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Kedudukanmu adalah di ayat terakhir yang engkau baca. Jadi sekarang nih Ramadan hendaklah memotivasi kita untuk tambah hafalan Quran kita dengan harapan kita semakin tinggi derajatnya karena semakin banyak hafalan Quran yang kita miliki. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ada Mas Awan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ustadz mau minta penjelasan mengenai sunnah menyegerakan, memperlambat sahur dan menyegerakan berbuka. Apakah ada keutamaannya atau keberkahannya di sana, Ustadz? Nah, Jazakallah khair. subhanallah. Iya jemaah. Jadi kalau kita melihat berkaitan dengan menyegerakan berbuka ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sayang sama umatnya. Beliau itu tidaklah dikasih pilihan dua, melainkan beliau akan memilih yang lebih mudah untuk umatnya. Sehingga beliau mengarahkan umatnya untuk mensegerakan berbuka. Bahkan
Nabi SAW mengatakan ma zalan nasu bi khairin, orang itu akan dalam kondisi baik, ma ajjalul fitra wa akhrus sahur, selama mereka mensegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Sehingga di sini ada fadilah, ada keutamaan kita mendapatkan kebaikan yang diinginkan oleh Nabi SAW untuk umat. Gak ada lagi alasan untuk ya lemes, capek, ini itu. Segerakan berbuka. Memang pernah Rasulullah SAW mendapati para sahabatnya menyambung puasanya. Nabi itu wisol. Beliau itu berpuasa bisa 2-3 hari beliau nggak berbuka dan nggak sahur. Para sahabat Nabi ketika dilarang sama Nabi SAW, mereka mengatakan, naraka tuwasil, ya Rasulullah, engkau sendiri nyambung puasamu. Maka Nabi menjelaskan SAW, lastu kahayatikum, inni abitu yut'imuni rabbi wa yasqin. Aku tuh nggak sama sama kalian. Aku tuh bermalam hari, aku dapat makanan dan minuman dari Allah Azza wa Jalla. Bukan makan minuman yang membuat orang merasakan kenyang, memang enggak. Tapi mendapatkan anugerah dari Allah Azza wa Jalla. Dengan bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla, Allah berikan cahaya-cahaya keimanan yang membuat beliau nggak perlu makan, nggak perlu minum. Kalian nggak sama, kata Nabi SAW. Dan Nabi mengatakan, man kana muasil, kalau ada yang mau wisol, mau nyambung puasanya, maka boleh, tapi sampai sahur aja. Jadi dia itu berbukanya waktu sahur, tapi ini nggak baik. Karena Nabi SAW menyuruh kita mensegerakan berbuka. Bahkan Nabi SAW berbukanya itu sebelum sholat. Ceritanya Aisyah radhiyallahu taala anha bagaimana Nabi SAW di rumah berbuka. Cerita para sahabat lain. Nabi SAW kalau ada kurma rutop ya, kurma muda beliau makan. Kalau nggak ada kurma tua pun beliau makan. Kalau nggak hasawatin minal ma, beliau meneguk beberapa tegukan air kemudian beliau berangkat sholat. Artinya beliau mensegerakan untuk berbuka. Sholat. Kemudian kalau antum nggak mau makan lagi, nggak apa-apa sudah. Yang penting antum sudah berbuka. Jadi itu keutamaan berbuka. Kalau sahur sendiri, subhanallah ya. Pembeda antara puasa muslim sama Yahudi itu akhlatus sahur, makan sahur. Dan Nabi SAW mengakhirkan sahurnya. Supaya antum kuat. Bukan malah antum mencapek-capekkan dirinya. Anak sahur jam 12 malam Ustaz. Jadi puasanya anak ini dari jam 12 sampai jam 6. Antum bangga dengan hal itu. Antum nggak baik. Yang baik itu yang sahurnya diakhirkan. Tapi jangan mengakhirkan sahur sampai waktu sahurnya habis. Akhirnya antum juga kewalahan ya. Lagi makan enak semuanya. Tahu-tahu sudah adzan. Gimana antum? Maka ketika ditanya Nabi sahabat tentang waktu sahur Nabi SAW, antara makan sahur Nabi dengan sholat subuh itu kira-kira kadarnya pembacaan 50 ayat. Hadza wallahu a'lam bissawab. Tafadhol Mas Andreas. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, alhamdulillah. Saya ada pertanyaan mengenai baca Al-Quran. Mana yang lebih mulia dari sisi keutamaan atau pahalanya? Apakah kita sedang berpuasa atau sesudah berbuka? Karena dalam hal ini kita berpuasa dalam baca Al-Quran, berharap pahala kita lebih banyak saat kita membaca Al-Quran dalam kondisi berpuasa ketimbang ketika sudah berbuka. Jazakallah khair. Barakallahu fikum. Nah, jamaah, ini pertanyaan yang menarik ya, karena bicara tentang prioritas, tentang at-tafadul bainal a'mal ya, tentang mana yang lebih utama. Kita itu ingin pahalanya yang lebih besar. Apakah membaca Al-Qur'annya di siang harinya ketika kita sedang puasa, atau membaca Qur'annya di malam harinya? Kalau tadi kita membaca hadis tentang bagaimana Quran dan puasa akan memberikan syafaat,
Jadi puasa ketika dia memberikan syafaat pada hari kiamat, dia berkata kepada Allah Azza wa Jal, dia mengatakan, ay Rabbi mana'tuhu ta'am wa syahwa. Ya Rabbku, aku menghalangi dia dari makan dan dari syahwatnya, maka tolong beri syafaat dia, artinya selamatkan dia. Adapun Quran ketika memberikan syafaat, ngomong apa Quran ini? Quran ini berkata, ay Rabbi mana'tuhun nauma bil lail. Wahai Rabbku, aku halang-halangi dia dari tidur di malam hari, maka terimalah syafaatku. Jadi mana yang lebih utama? Kalau antara orang yang di siang hari sama malam hari, yang lebih utama adalah di malam hari membaca Al-Quran Karim. Apalagi ketika membacanya dengan sholat malam, bacanya di sepertiga malam akhir, maka itu lebih utama. Tapi bukan berarti antum ketika siang hari nggak utama, tetap kita berada di bulan Ramadan. Namun waktu malam hari adalah waktu untuk membaca Al-Quran Karim. Makanya Nabi SAW ketika tadarus Quran sama Jibril itu bukan di siang hari, tapi di malam harinya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ustaz, ada pertanyaan satu ini dan satu lagi. Ini pertanyaan titipan dari Ummahat. Pertanyaannya, disebutkan dalam Al-Quran bahwa taubat yang diterima oleh Allah adalah taubat dari pekerjaan dia yang jahil, tidak tahu akan ilmu dari risalah Allah. Pertanyaannya, seringkali kita lalai dan mengulang perbuatan dosa padahal sudah tahu hukumnya. Apakah ketika kita bertaubat, taubat tersebut kita tidak diterima oleh Allah? Nah, subhanallah jemaah. Ya. Allah Azza wa Jalla menyebutkan bahwasanya innamat taubatu 'ala Allah lilladzina ya'maluna su' bijahalatin thumma yatubuna min qarib. Disebutkan bahwasanya taubat yang diterima oleh Allah itu memang buat orang-orang yang melakukan kejahatan karena jahalah, karena kebodohan. Apa maksud kebodohan di sini? Apakah maksud kebodohan di sini karena dia nggak tahu hukum? Kalau dia nggak tahu hukum, insya Allah dimaafkan. Nggak perlu tobat, dia memang nggak tahu, anak nggak tahu gitu loh. Dia makan babi nggak tahu kalau itu daging babi umpamanya. Tapi yang dimaksud dengan jahalah, bahwasanya setiap orang yang melakukan dosa adalah karena kejahilan dia. Kejahilan bukan dengan hukum perbuatan, tapi kejahilan dengan akibat perbuatan dia. Kejahilan dengan Allah Azza wa Jal yang akan menghukum ketika dia melakukan dosa. Itu makna kejahilan yang dimaksud dari orang-orang yang melakukan dosa kemudian dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika orang berbuat dosa, kemudian dia kembali kepada Allah Azza wa Jalla, dia bertobat, dia tahu dosa yang dia kerjain, kemudian dia bertekad untuk tidak mengulangin, tapi di waktu lainnya ya bisikan nafsu begitu dahsyatnya, godaan setan begitu kuatnya, dia terjebak dalam dosa tersebut. Bukan berarti kemudian ketika dia bertobat dia tidak diterima. Kalau dia bertobat dengan taubatan nasuha, maka tetap diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Karena disebutkan tidak ada seorang yang berbuat dosa melainkan karena jahalah, tapi bukan karena kebodohan dengan hukum, tapi kebodohan dengan akibat perbuatan dia atau kebodohan dengan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bissawab. Masih, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, mau tanya untuk usia minimal berapa ya Ustaz kita bisa mengajarkan berpuasa ke anak kecil, pendidikan berpuasa ke usia dini gitu sebaiknya, dan ibadah-ibadah apa saja yang sebaiknya kita untuk kita contohkan ke mereka, karena misalkan masih 7 tahun atau 4 tahun gitu Ustaz. Ya. Seperti apa pendidikan yang terbaik? Barakallahu fikum. Nah, kalau kita lihat ya, anak-anak ini kapan diajarin ibadah-ibadah ya? Ya sejak mereka mampu diajak.
Jadi ada umur mumayyiz, umur yang dia sudah bisa membedakan. Salah satunya tanda mengetahui orang itu sudah mumayyiz adalah ketika dia sudah dapat membedakan antara yang kanan sama yang kiri. Dia udah paham, nih tangan kanan, nih tangan kiri. Artinya sudah bisa dikasih tahu, sudah bisa diajak. Kalau sholat kita tahu perintah Nabi SAW mulai umur 7 tahun itu disuruh. Artinya dia sudah harus sholat, disuruh. Tapi sebelum 7 tahun kalau dia bisa diajak, ya diajak. Karena kita tahu ada anak-anak yang diajak ke masjid tapi malah mengganggu orang satu masjid. Maka nggak baik yang seperti itu. Kalau puasa, kita lihat anak kita diajarin puasa. Diajarin nahan, makan, dia sudah mulai udah paham kanan dan kiri. Udah bisa diajak berbicara, insya Allah sudah bisa diajak belajar beribadah. Umurnya dari satu orang ke orang kadang-kala berbeda-beda. Ada anak-anak kecil, makanya anak lihat kadang-kala anaknya orang, ya Allah kok udah bisa puasa dia ya. Sedangkan hadza fulan sudah gede, tapi tetap nggak bisa diajak puasa. Ya mungkin akalnya berbeda dengan dia. Artinya proses kesempurnaan akalnya itu kadang-kala dari satu anak ke anak lainnya berbeda. Atau penyebabnya memang nih fulan umurnya masih 7 tahun udah bisa puasa maghrib, nih fulan umurnya 8 tahun masih puasa setengah hari umpamanya, masih latihan puasa setengah hari. Apa bedanya? Kadang-kala bedanya orang tuanya, bukan anaknya, tapi orang tuanya. Yang ini orang tuanya berusaha untuk mengajak anaknya. Para sahabat Nabi ketika mereka nyuruh anak-anak kecil mereka puasa, itu ketika nangis diajak main sama mereka, diajak ini, itu, sehingga lupa dengan makan. Tapi ada orang tua yang gak kuat. Anaknya minta makan, lapar, ya udahlah makanlah daripada sakit, umpamanya seperti itu. Padahal pelatihan itu kadangkala perlu dilakukan buat anak-anak kita. Tapi dengan catatan tadi jangan sampai membahayakan mereka. Makanya perlu sahur yang cukup ya, perlu minum vitamin ya. Insya Allah dengan cara seperti itu anak-anak sudah bisa latihan puasa. Jadi ingat ketika anak itu sudah bisa membedakan antara yang kiri dan kanan, insya Allah sudah mulai bisa diajarin untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ini alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan Ustaz. Mungkin bisa saya rangkum dari beberapa pertanyaan karena agak mirip. Jadi ada pertanyaan dari beberapa jamaah terkait dengan dibelenggunya syaitan pada saat Ramadan. Nah itu mohon penjelasannya mungkin yang dapat lebih dipahami oleh jamaah, dan kemudian bagaimana hukumnya jika pada saat syaitan itu dibelenggu pada bulan Ramadan dan kita sebagai manusia biasa gitu ya, kadang-kadang masih suka terbawa emosi atau mungkin tidak dapat menahan nafsu untuk mungkin marah dan sebagainya. Nah itu bagaimana mungkin kadar dosanya gitu ya. Jadi pada saat ya tadi istilahnya syaitan dibelenggu, kita masih melakukan kesalahan di bulan Ramadan, gimana balasannya gitu. Mungkin satu pertanyaan dulu mungkin. Siap, barakallahu fikum. Naam jamaah, iya. Ini memang pertanyaan mungkin yang berulang ya. Setiap tahun kita mesti ditanya tentang gimana dibelenggunya syaitan. Apakah dibelenggu beneran? Kalau syaitan dibelenggu beneran, kenapa kok masih banyak yang berbuat dosa, masih ada yang membunuh, masih ada yang berzina, masih ada yang minum? Kalau kita melihat di lapangan masih terjadi seperti itu. Makna dibelenggunya syaitan ada dua. Yang pertama makna hakiki, bahwasanya syaitan memang dibelenggu dan Allah membelenggu syaitan. Allah yang menciptakan syaitan, Allah membelenggu syaitan. Ada yang mengatakan yang dibelenggu adalah mereka yang pentolan-pentolannya, komandan-komandannya yang suka nyuruh-nyuruh anak buahnya untuk godain, itu yang dibelenggu. Tapi tetap dibelenggu secara hakiki. Yang kedua adalah dengan puasa. Orang yang puasa itu menyempitkan perjalanan setan di diri dia. Setan itu ikut aliran darah. Kata Nabi SAW, inna syaitan yajri majra dam. Menggoda manusia ikut aliran darah. Ketika manusia ini berpuasa, dia makannya berkurang, sehingga ruang gerak setan itu terbatas untuk godain kita. Dan dua makna ini ada pada bulan Ramadan ini. Tapi pertanyaan selanjutnya,
Bagaimana kita melihat masih ada orang yang berbuat kemaksiatan? Ada orang yang tidak mampu menahan nafsunya. Dia melakukan perbuatan-perbuatan nista di bulan Ramadan. Ahibati fillah, setan ini godain kita 11 bulan. Antum bisa bayangin, 11 bulan dia godain kita. Sampai kita itu, ya bisa dikatakan mungkin lebih pintar dari setan berbuat dosa. Setan itu cuma ngajak-ngajak, tapi kita yang melakukannya. Sehingga 11 bulan itu sebagai waktu yang sangat cukup orang itu berbuat dosa karena kebiasaan pada akhirnya. Jadi kadang-kala orang itu berbuat dosa bukan karena keinginan berbuat dosa, bukan karena ada kesempatan berbuat dosa, pintu nerakanya udah ditutup, tempat maksiatnya udah digembok, tapi dia masih melakukan dosa. Karena apa? Karena terbiasa. Makanya di sini sangat sangat nista sekali ketika setan yang udah dibelenggu tapi engkau masih ngikutin nafsumu. Nggak ada lagi alasan, digodain setan, setannya udah nggak ada. Ini berarti nafsumu sendiri. Maka engkau diperintahkan untuk menahan nafsumu. Kita diajarin di bulan Ramadan ini, jamaah. Benar-benar pelajaran yang indah. Istri kita nggak gaulin. Istri kita yang halal buat kita, yang kita udah punya anak, mulai dari dia punya anak 6, 7, 8, di siang Ramadan nggak boleh kita gaulin. Maka kalau bicara orang yang melakukan dosa di bulan Ramadan, tentu akan lebih berat hukumannya buat dia, azabnya buat dia, daripada di bulan lainnya. Walaupun kita tahu dosa itu tidak dilipat gandakan. Orang yang berbuat dosa 1 maka dicatat 1. Allah nggak akan catat 2, 3, 4, 5 kalau dosanya 1. Berbeda dengan kebaikan. Allah lipat gandakan kebaikan tersebut. Namun bobot dosanya yang 1 ini berubah. Karena dia telah mencoreng puasa dia, mencoreng bulan Ramadan. Karena kondisinya sudah, ya kalau dilihat, ya orang sudah ditaruh di lingkungan yang baik kok masih berbuat jahat ya. Apalagi yang membuatmu melakukan kejahatan itu. Maka buat orang yang mungkin sudah terlanjur melakukan perbuatan nista di Ramadan ini, segera bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat, engkau melakukan itu karena nafsumu sendiri atau karena kebiasaanmu sudah melakukan dosa, sehingga setan nggak goda pun engkau tetap melakukan dosa tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Hadza wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah. Mungkin masih ada waktu satu pertanyaan lagi kali ya, Ustaz. Tafadhal. Ya, jadi mungkin ini sudah ada beberapa pertanyaan yang terkait dengan tata cara ibadah di sini. Cuma mungkin kalau tadi dari jawaban tentang dosa yang kita lakukan pada saat bulan Ramadan, ya mungkin bisa saya kaitkan saja dengan pertanyaan yang terakhir nih, terkait dengan apa tandanya, Tat? Kalau misalnya ketika kita berbuat dosa kemudian kita bertobat, apakah ada tanda-tanda bahwa dosa kita diampuni, atau bagaimana dapat supaya kita tahu bahwa ya taubat kita itu mungkin diterima dan sebagainya. Terlebih apalagi dosa-dosa yang kita lakukan mungkin pada saat dulu masih muda, kita masih penuh khilaf dan kita lupa, kita masih melakukan dosa pada bulan Ramadan dan kita berniat untuk menebusnya pada saat ini kita bertobat. Nah, kira-kira apakah ada tuntunan supaya tobat kita diterima, dan bagaimana kira-kira tanda-tandanya bahwa tobat kita itu diterima? Baik, barakallahu fikum ya. Subhanallah jemaah. Ya, ini pertanyaan yang menarik jemaah buat kita ini beramal, kita berbuat dosa, nanti kita minta ampun sama Allah Azza wa Jalla ya. Yang kita tahu manusia kodratnya sudah seperti ini. Kullu bani Adam khata'. Semua anak Adam itu melakukan kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baiknya orang yang berbuat salah adalah mereka yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala bertobat. Tapi gimana sekarang kita tahu tobat kita diterima, dosa kita diampuni? Ini perkara yang memang sulit. Tapi kita harus tahu, tatkala kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah itu menyebutkan di surat Ghafir. Allah mengatakan, Ghafir ini surat Allah yang Maha Pengampun. Allah itu mengatakan Ghafirudz dzambi qabilit taub
syadidil iqab. Allah menyangkatan Allah itu mengampuni dosa orang-orang yang beriman. Qabilut taub, menerima tobat dari mereka. Tapi ingat, syadidil iqab, dzit-taul, Allah itu azabnya pedih. Allah banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. La ilaha illahu ilaihil masir. Ada yang berhak disembah kecuali Dia, kepadanya kita akan kembali. Jadi ketika seorang beribadah kepada Allah, sekarang nih kita menjadi hamba Allah, kita mengabdi kepada Allah dengan rasa takut dan rasa harap. Jadi kita punya dosa, kita berharap diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita juga takut nggak diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Kita takut jangan-jangan tobat anak itu main-main saja. Jangan-jangan tobat anak tobat sambal, jangan-jangan tobat anak nggak diterima sama Allah. Nah, tapi kita juga harus berharap Allah itu Maha menerima tobat hambanya. Di sini kita dapat melihat kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah diampuni dosa-dosanya nggak pernah berhenti istighfar tiap hari. Beliau mengatakan astaghfirullah wa atubu ilaih. Rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Kita lihat bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika dia minta doa sama Nabi alaihi salatu wasallam. Abu Bakar minta doa. Kita tahu manusia yang termulia setelah Nabi Muhammad SAW di umat ini, yang terbaik dari umat inilah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika dia minta doa, doa apa yang dikasih sama Nabi SAW? Nabi ngajarin doa sama Abu Bakar, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li min indaka maghfiratan. Dia mengatakan, ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku kedoliman yang banyak. Tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau, ya Allah. Maka faghfirli min indika maghfiratan innaka antal ghafur rahim. Ya Allah, ampuni aku, ya Allah. Dengan ampunan dari dirimu Engkau maha pemaaf, maha pengampun, maha pengasih. Tuh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Maka kita tatkala bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berharap Allah mengampuni dosa kita, tapi kita tetap takut dosa kita nggak diampuni. Kalau bicara tanda-tanda diterimanya amalan kita, ya para ulama berbicara hal jazaul ihsan illal ihsan, tidaklah balasan kebaikan kecuali kebaikan selanjutnya. Jadi ketika antum berbuat baik, ya, setelah antum bertobat, kemudian Allah bimbing antum untuk bisa sholat malam, untuk bisa baca Quran, antum berubah. Semoga Allah menerima tobat kita dan mengampuni. Anda kembalikan kepada Khairul Umam. Terima kasih Ustaz. Baik Ustaz, ini di sini 3 menit lagi kita insya Allah akan azan maghrib Ustaz. Masya Allah. Jadi mungkin sebelum ditutup mungkin kita mohon Ustaz dapat memimpin doa untuk supaya jamaah kita semua, seluruh muslimat seluruh dunia pada umumnya untuk dapat mampu menjalankan ibadah bulan Ramadan pada saat-saat seperti ini di mana kita masih memiliki pandemi wabah COVID-19. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan, kesehatan dapat menjalankan ibadah di bulan Ramadan dengan lancar dan mudah-mudahan tobat kita terima. Mungkin kita mohon Baik, barakallahu fiik. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabul ghafur innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana. Allahumma adfa' 'anna al-bala wal waba wal mihan. Allahumma innaka amartana bid-du'a wa wa'adtana bil-ijabah. Allahumma hadha ad-du'a wa minka al-ijabah wa hadha al-juhdu 'alayka at-tuklan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.